Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ayo membaca pada halaman 29. Sore itu, Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Berita tersebut disajikan setelah halaman ini. 1. Bacalah judul berita tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan. 2. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format seperti di bawah ini. Perkiraan informasi yang akan aku dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan, yaitu informasi tentang kehidupan anak jalanan dalam mendapatkan pendidikan. Perkiraan fakta-fakta yang akan aku dapatkan dari artikel yaitu 1. Tentang kehidupan anak jalanan. 2. Tentang kesulitan atau masalah yang dihadapi anak jalanan. 3. Tentang peran serta individu atau masyarakat atau organisasi dalam memecahkan masalah anak jalanan. Dan 4. Tentang dunia pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki terkait dengan judul artikel yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan anak jalanan? 2. Apa masalah yang dihadapi anak jalanan? 3. Apa peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan? Dan 4. Bagaimana pelaksanaan sekolah anak jalanan? Pelajaran yang kira-kira aku dapatkan dari artikel yang kubaca yaitu 1. Masalah sosial yang ada di masyarakat. 2. Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Dan 3. Kewajiban pemerintah dan semua warga negara dalam mengatasi masalah pendidikan. Sekolah Anak Jalanan. Republika.co.id, usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun, kulit mereka telah melegam, terpanggang, telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sendal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan, seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain, jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara? Anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini, 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, Ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Himata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal, tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena
PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal. Mereka membutuhkan pengajar yang tetap tidak hanya sukarelawan. Saat ini PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari Rp300.000, jauh dari kata sejahtera. Namun, mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar, misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu susah-susah gampang kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajarnya, karena materi istilah susah itu nggak ada, ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himata memang memenuhi syarat. Namun, nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi. Memang perasaan itu ada. Namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja, tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia. Setelah membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, lengkapi format di bawah ini dan bandingkan dengan format yang sebelumnya kamu isi sebelum membaca artikel. Apakah ada perbedaan? Jelaskan jawabanmu. Perkiraan informasi yang akan aku dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan yaitu 1. Tentang kehidupan anak jalanan. 2. Tentang peran serta organisasi dalam memecahkan masalah pendidikan anak jalanan. Dan 3. Tentang pendidik atau guru sekolah anak jalanan. Fakta-fakta yang aku dapatkan dari artikel yaitu 1. Kondisi fisik anak-anak jalanan. 2. Kehidupan atau aktivitas anak-anak jalanan. 3. Tempat sekolah anak-anak jalanan. 4. Organisasi yang peduli dengan dunia pendidikan anak-anak jalanan. Dan 5. Tentang pendidik atau guru sekolah anak-anak jalanan. Hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel yaitu 1. Kondisi fisik anak-anak jalanan. 2. Walau hidup susah, anak-anak jalanan tetap semangat bersekolah. 3. Kepedulian organisasi Yayasan Himata terhadap pendidikan anak-anak jalanan. 4. Gaji pengajar atau guru sangat kecil walau jasa guru sangat besar. Dan 5. Ikhlasnya para guru atau pengajar di sekolah anak-anak jalanan. Pelajaran yang aku dapatkan dari artikel yang kubaca yaitu 1. Selalu bersyukur karena kehidupan saya tidak sekeras dan sesulit anak-anak jalanan. 2. Walau kehidupan keras dan sulit, anak-anak jalanan tetap peduli dengan pendidikan, dengan tetap bersekolah, dan semangat belajar ini harus saya tiru. 3. Harus menghormati dan menghargai guru atau pendidik, karena jasa guru sangat besar, tapi jerih payah mereka hanya dibalas dengan gaji atau bayaran yang kecil. Dan 4. Peran serta masyarakat atau organisasi dalam menyukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjelasan tentang sebelum dan sesudah membaca artikel yaitu hanya ada sedikit perbedaan antara sebelum dan sesudah membaca artikel. Lebih banyak persamaannya. Hal ini dikarenakan judul bacaan artikel sesuai dengan isi dari bacaan artikel. Judul juga masih sesuai dengan pokok-pokok pikiran tiap paragraf. Yang membuat sedikit perbedaan sebelum dan sesudah membaca artikel adalah dari kalimat pengembangnya atau gagasan pendukung dan juga dari pemahaman pembaca. Ayo berlatih pada halaman 31. Diskusikan 5 kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar. Tuliskan hasil diskusi kelompok dan sajikan dalam bentuk karya seperti berikut. Kewajibanku sebagai seorang pelajar, kewajiban yang pertama yaitu mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kewajiban yang kedua yaitu menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Kewajiban yang ketiga yaitu menjaga nama baik sekolah. Kewajiban yang keempat yaitu tidak merusak fasilitas umum milik sekolah.
Dan kewajiban yang kelima yaitu mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Ayo berdiskusi pada halaman 32. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Anggaplah kewajiban yang kamu tulis pada kegiatan di atas sebagai janji yang harus dipenuhi. 1. Jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Yaitu dengan mentaati peraturan sekolah akan tercipta keteraturan dan suasana nyaman dalam sekolah. Saat keteraturan tercipta, maka tujuan bersama yang ingin dicapai semua pihak sekolah lebih mudah tercapai. Ya, janji menaati peraturan sekolah memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikan saya. 2. Apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Jelaskan jawabanmu. Ya, kewajiban yang saya tulis merupakan hal yang harus saya lakukan karena manfaat yang diperoleh sangat banyak, baik manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang lain. 3. Apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat bagimu? Mengapa? Ya, memberikan manfaat bagi saya karena dengan melaksanakan kewajiban maka melatih saya untuk menyikapi, mempunyai sikap tanggung jawab. 2. Hidup lebih bermakna karena dengan melaksanakan kewajiban saya telah menjadi pribadi atau individu yang bermanfaat bagi yang lain. 3. Mudah dipercaya orang lain. 4. Disegani orang lain. Dan 5. Hati atau perasaan lebih tenang dan tentram. 4. Apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Yaitu bahwa melaksanakan kewajiban itu sangat menguntungkan dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nilai-nilai yang saya peroleh dari kegiatan adalah yang pertama, nilai kejujuran, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. 2. Nilai toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan orang lain yang berbeda dari diri sendiri. 3. Nilai disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 4. Nilai mandiri, yaitu nilai dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan masalah. 5. Nilai kepedulian, yaitu sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan yang membutuhkan. 6. Nilai cinta tanah air, yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan kepedulian, penghargaan, dan kesetiaan yang tinggi terhadap bahasa, sosial, budaya, serta lingkungan fisik sekitar. 7. Nilai kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bersama atau kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ayo mengamati pada halaman 33. Masih ingatkah kamu informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Mari kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Setelah kamu membaca tentang negara Thailand dan Vietnam, dari informasi yang kamu dapatkan dari teks di atas, buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Thailand dan Vietnam. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber yang lain. Berikut ini adalah peta pikiran tentang Thailand dan peta pikiran tentang Vietnam. Ayo berlatih pada halaman 36. Bandingkan kondisi alam Thailand dan Vietnam, carilah persamaan dan perbedaannya, sajikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan 2 paragraf.
Paragraf pertama berisi informasi tentang persamaan dan paragraf kedua berisi tentang perbedaan. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari tiap paragraf. Negara Thailand dan negara Vietnam merupakan anggota ASEAN. Kedua negara sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Dengan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, kedua negara juga mempunyai laut yang juga menjadi batas wilayah dengan negara lain. Tanah kedua negara merupakan tanah yang subur, yang menyebabkan kedua negara merupakan salah satu negara-negara penghasil beras terbesar di kawasan ASEAN. Negara Thailand dan Vietnam adalah dua negara yang berbeda. Perbedaan antara negara Thailand dan Vietnam diantaranya adalah bentuk geografis dan demografis. Thailand mempunyai tanah genting atau daratan kecil yang menghubungkan dua daratan dan dibatasi oleh perairan atau laut. Sedang Vietnam tidak mempunyai tanah genting. Bentuk pemerintahan Thailand adalah kerajaan, sedang bentuk pemerintahan Vietnam adalah republik sosialis. Gagasan utama pada paragraf 1 yaitu negara Thailand dan negara Vietnam merupakan anggota ASEAN. Paragraf kedua yaitu negara Thailand dan Vietnam adalah dua negara yang berbeda. Gagasan pendukung pada paragraf pertama yaitu kedua negara terletak di kawasan Asia Tenggara dan persamaan dari segi demografis dan geografis. Gagasan pendukung pada paragraf kedua yaitu perbedaan geografis dan demografis Thailand dengan Vietnam. Ayo berlatih pada halaman 38. Buatlah satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan presentasikan kartu informasimu di depan kelas. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. 4. Kawasan perdagangan bebas. Dan 5. Koperasi ASEAN. Kerjasama ASEAN bidang politik yaitu Defense Minister Meeting. 2. Pengiriman duta dan konsulat. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. Dan 5. Perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.